Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Rizka Putra Torik selaku moderator beserta kawan-kawan dari kelompok 3 ada Alwiyah, ada Fatimah Erma Pertiwi, dan Fatahila Anwar. Di sini kami akan melakukan presentasi berupa bab penalaran induktif. Dimulai dari pertama dulu, yaitu nomor 1. Yang pertama itu ada kasus. Pada pemilihan umum presiden tahun 2019, berbagai lembaga survei melakukan perhitungan suara pemilu dengan metode quick count. Dari data 10 lembaga yang melakukan quick count mengungkapkan pasangan Jokowi Ma'ruf memperoleh suara sekitar 50% sampai 58%. Dan pasangan Prabowo Sandi memperoleh suara sekitar 42% sampai 49%. Bagaimana prediksi hasil akhirnya? Premis-premisnya, yang pertama, banyak lembaga survei melakukan perhitungan suara pemilu dengan metode quick count. Yang kedua, didapatkan ada 10 lembaga survei yang melakukan metode quick count. Kesimpulan, dari situasi tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus tersebut berkaitan dengan pemilihan umum presiden dan akibatnya berbagai lembaga survei melakukan metode quick count dalam perhitungan suara pemilu. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya untuk kasus kedua. Kemudian ada kasus kedua. Hari ini pukul 10 pagi, Anda mendengarkan suara bel dari sekolah yang ada di dekat rumah Anda, lalu terlihatlah para siswa keluar dan bermain. Di hari berikutnya, Anda juga melihat hal yang sama. Anda melihat situasi yang sama selama 1 minggu berturut-turut. Apa yang dapat Anda simpulkan? Premis-premis. Jika pada pukul 10 pagi suara bel sekolah dekat rumah saya berbunyi, lalu terlihat para siswa keluar dan bermain, maka dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa kasus ini berkaitan dengan pendidikan. Siswa masuk sekolah pada pagi hari dan menikmati jam istirahat pada jam 10 pagi. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik, terima kasih. Untuk kasus ketiga, Atta Halilintar mendapatkan gold play button setelah mendapatkan 10 juta subscriber di kanal YouTube. Ria Ricis mendapatkan gold play button setelah mendapatkan 1 juta subscriber di kanal YouTube. Dan Raffi Ahmad mendapatkan gold play button setelah mendapatkan 1 juta subscriber di kanal YouTube. Untuk premisnya, Atta Halilintar, Ria Ricis, dan Raffi Ahmad mendapatkan silver play button setelah mendapatkan 1 juta subscriber di channel YouTube mereka. Untuk kesimpulannya, gold play button hanya bisa didapatkan jika subscriber di kanal YouTube sudah mencapai 1 juta subscriber. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah kasus keempat. Seorang siswa di sekolah A ditemukan meninggal setelah melompat dari lantai 4 sekolahnya. Sebelum meninggal, siswa ini dikabarkan sering diejek dan dicemooh oleh teman-temannya karena memiliki badan yang gemuk. Selain itu, ia juga sering dipermalukan setiap kali makan di kantin. Menurut gurunya, kondisi ini terjadi setiap hari semenjak ia pindah ke sekolah tersebut. Siswa ini awalnya sangat ceria, namun perlahan menjadi pemurung dan sangat pendiam, sehingga peristiwa tersebut terjadi. Menurut Anda, apa penyebab siswa tersebut meninggal? Premisnya adalah seorang siswa ditemukan meninggal akibat bunuh diri. Kedua, penyebab bunuh dirinya adalah karena sering diejek dan dibully teman-temannya lantaran gemuk. Ketiga, siswa ini dulunya sangat ceria, namun berubah menjadi pemurung semenjak pindah ke sekolah tersebut. Kesimpulannya adalah
Dari situasi ini dapat disimpulkan bahwa kasus ini berkaitan dengan perundungan dan akibatnya pada kesehatan mental siswa di lingkungan sekolah. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Selanjutnya adalah tugas 4.2. Kepada rekan saya dipersilakan untuk membacakan kasus untuk tugas 4.2. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan sepintas kasus yang pertama. Sebanyak 184 anak di kota Surabaya dinyatakan terkena diabetes mellitus atau DM sepanjang 2022. Jumlah itu kini bertambah 4 anak di awal 2023 ini. Data Dinas Kesehatan Kota Surabaya mencatat pada 2021 sebanyak 176 atau 2,2% anak-anak usia 15 sampai 18 tahun terkena diabetes. Lalu tahun 2022 tercatat naik sebanyak 184 atau 2,3% anak-anak terkena penyakit itu. Kemudian selebihnya bisa dibaca sendiri. Premis-premis yang terdapat dari kasus yang pertama ini adalah satu, terjadi peningkatan jumlah penderita diabetes dari anak-anak di kota Surabaya. Yang kedua, penyebabnya adalah pola makan anak-anak dan kebersihan makanan yang dimakan anak-anak. Kesimpulannya adalah dari situasi ini dapat disimpulkan bahwa kasus ini berkaitan dengan kesehatan makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak. Sumber dari cnnindonesia.com. Selanjutnya akan dibacakan teman kami yang lain, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk kasus kedua. PT PLN atau Persero memperoleh penghargaan The Best Green Loan pada ajang International AAA Country Awards for Sustainable Finance 2022 dari The Asset, membuktikan komitmen perusahaan mendorong pertumbuhan berkelanjutan dengan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Untuk teks selanjutnya dapat dilihat di layar. Untuk premisnya, PT PLN Persero memperoleh penghargaan The Best Green Loan pada ajang International Triple Country Awards for Sustainable Finance 2022 dari The Asset, membuktikan komitmen perusahaan mendorong pertumbuhan berkelanjutan dengan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. The Asset menilai PLN memenuhi kriteria yang unggul secara korporasi dalam menyediakan listrik dengan menerapkan Environmental, Social, and Governance atau ESG. Untuk kesimpulannya, dalam hal ini membuktikan bahwa memperhatikan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup itu sangat baik dan akan berdampak baik. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Alwia. Selanjutnya ada kasus tentang faktor penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan. Ada beberapa faktor penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan, yakni interaksi antar spesies hewan yang bersaing untuk memperoleh makanan, tempat, sarang, wilayah kekuasaan, hingga pasangan akan menyebabkan perkelahian antar spesies. Kemudian teksnya dapat dilihat di layar. Kemudian ada premis-premis. Premis 1, jika hewan atau tumbuhan saling bersaing diburu manusia, kena bencana alam dan populasinya sedikit, maka hewan dan tumbuhan akan mengalami kepunahan. Premis 2, jika hewan atau tumbuhan dilestarikan, maka hewan dan tumbuhan kemungkinan tidak mengalami kepunahan. Kesimpulannya, hewan dan tumbuhan akan mengalami kepunahan jika tidak dilestarikan. Sekian, saya kembalikan ke MC. Oke, selanjutnya ada refleksi kasus. Dari ketiga kasus yang disimpulkan tadi, itu merupakan isu yang sedang diangkat dalam Sustainable Development Goals atau SDGs yang menyangkut tujuan SDGs yang ketiga, 15, dan 9. Oke,
Oke, baik, itu presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.